وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu menjadi ladang amal soleh bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri, jangan sampai kita mengkufuri atas nikmat kehidupan ini yang masih lengket bagi kita. Ruh kita masih menyatu dengan rongga-rongga tubuh kita. Mudah-mudahan semua itu bisa kita jadikan sebagai muhasabah diri habis Ramadan atau pasca lebaran ini. Bapak saudara kaum muslimin, jangan sampai kita terlena karena kesibukan dengan kehidupan dunia yang fana. Dunia yang sementara ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas lain, akhirnya sampai mengorbankan kehidupan yang abadi kita, yaitunya di akhirat kelak. Hadirin, pada hakikatnya
kita ini adalah manusia yang merantau. Tidak ada manusia yang abadi, tidak ada manusia yang kekal di alam dunia ini. Semuanya akan fana, akan habis dan akan lenyap. Namun hadirin, semasa hidup di dunia ini seluruhnya akan ada rekam jejak dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia yang baik itu, kata Rasul, umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Buat apa umur panjang kalau tidak ada kebaikan yang kita lakukan? Ujungnya adalah untuk diri kita juga. Karena kehidupan di akhirat itu hadirin, khalidina fiha abadah, kekal selama-lamanya. Ndak baingguh, ndak babatih, ndak basibah juga sisia. Tidak ada kehidupan setelah itu. Tapi kehidupan setelah dunia ini ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah berada di bulan Syawal, peningkatan. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita tinggalkan ibadah solat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ramadan telah membiasakan kita untuk selalu menjaga, memelihara solat yang fardu dan yang sunnah, terutama di masjid dengan berjemaah. Habis Ramadan, pasca Lebaran, jangan sampai kita tinggalkan pula. Ajak diri kita, keluarga kita, karena ada yang abai. Habis Lebaran, selesai sudah. Bahkan dengan masjid pun dia tidak nampak lagi jalan ke masjid. Itu adalah manusia-manusia yang merugi. Ramadan tidak berpengaruh di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, amalan ibadah setelah Lebaran atau pasca Ramadan pertama sekali adalah selalu menjaga, memelihara solat 5 waktu dan solat sunnah lainnya. Sampaikan ke diri dan keluarga. Yang kedua, yaitunya karena kita masih di awal bulan Syawal, puasa Syawal jangan sampai terlewatkan dengan begitu saja. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan ibadah puasa Syawal adalah sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasul. Seolah-olah siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa Syawal 6 hari, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Man shoma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal, diiringinya, diikutinya 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dahri, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Jaranglah manusia yang puasa 1 tahun penuh tarui menarui. Ini sudah Allah siapkan sarananya, amalannya, fadilah dan keutamaannya. Tinggal kita untuk menjalankannya saja lagi. Tanpa alasan. Karena libur, Lebaran, sibuk karajo, lah mulai masuk karajo, kegiatan ini, kegiatan itu, arus mudik, arus ilir dan segala macamnya. Tak baik itu dijadikan alasan. Kenapa? Karena kerugian adalah bagi kita sendiri juga. Hadirin kaum muslimin, teknis pelaksanaannya boleh di awal Syawal, boleh pertengahan, dan juga boleh di akhir. Karena ada bahasanya sana adalah atsba'ahu.
artinya mengiringi. Dalam pandangan ulama, mengiringnya itu tak boleh keluar di dalam bulan Syawal. Jadi harus di dalam bulan Syawal, karena bahasanya sitta min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Ada maknanya ad-dahar, ad-dahri, artinya tahun. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa puasa Ramadan kelipatan nilai pahalanya itu adalah sama dengan 10 bulan. Dan puasa sitta min Syawal itu 6 hari di bulan Syawal itu sama fadilahnya, keutamanya 2 bulan. 10 tambah 2 kan 12, berarti 1 tahun. Begitu Allah maha kaya dan maha dahsyat memberikan yang terbaik bagi seseorang hamba. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, siapa yang membawa, yang berbuat kebaikan, 1 dia berbuat dibalas 10. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1 berbuat dibalas 10. Kan luar biasa. Nah, jadi oleh sebab itu momen yang seperti ini belum tentu berulang. Kenapa? Kehidupan kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsin bi ayyin ardin tamut. Kapan, usia berapa, sedang di mana kita wafat, kita meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Yang jelas, lakukanlah yang terbaik. Semoga Allah memberikan yang terbaik juga bagi kita nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga jangan sampai tinggalkan Al-Quran dari diri dan keluarga. Dalam Ramadan, ndak tanggung, sibuk baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, kadang sehalaman 2 halaman, setidak-tidaknya 1 ayat diusahawan yo. Habis Ramadan selesai sudah, tak baik. Tapi bagaimana? Dawam terus, usahakan. Tidak bisa ba'da sholat, setiap ba'da sholat ya mungkin maghrib atau menjelang tidur. Setidaknya dalam 1 hari itu kita wajibkan diri kita menyentuh dan membaca Al-Quran, walau ayat sepotong sekalipun. Mulai 1 ayat baca. Pak, saya tidak bisa baca Al-Quran, Pak. Dengar, suruh orang lain membaca. Jangankan membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran saja Allah berikan rahmat. Begitu Allah menyampaikan, wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansitu, diam. Kalau kita dengar, kita diam. La'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Masya Allah. Kalau tidak mampu kita baca Al-Quran, jangan beralasan saya tidak bisa baca Al-Quran, ambo tabata-bata baca Al-Quran. Tidak apa-apa, baca saja. Semakin berulang-ulang ayat itu kita baca, semakin banyak nilai pahala yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi si pembacanya. Nah, oleh sebab itu anak-anak awak asuhnya taruh, suruhnya ke surau, suruhnya mengaji, jam ngaji, ngaji, jam baca Al-Quran, baca Al-Quran, sebelum tidur baca Al-Quran. Oh, tidak bisa, tidak ada, tidak sempat segala macam. Di handphone kan ada. Tidak bisa juga, yang aduh dalam kepala, baca itu. Ulang-ulangi. Kenapa? Karena setiap bacaan itu Allah memberikan yang terbaik. Jadi Al-Quran jangan tinggalkan dari diri dan keluarga. Alangkah lebih baiknya habis sholat dengan keluarga baca Al-Quran. Seperti program pemerintah itu 1821, itu sangat baik sekali. Bagaimana kita selalu dekat dengan anak, bisa dengan Al-Quran, bisa dengan pembelajaran-pembelajaran anak yang lainnya.
Hadirin kaum muslimin, terakhir jangan sampai silaturahmi kita tidak kita jalin. Sambung silaturahmi kita. Sambung itu berarti yang putus. Hadirin kaum muslimin, la yu'minu, hendaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasul, kata Ibrahim, orang yang memutuskan silaturahim. Di dalam Islam itu tidak ada istilahnya untuk bermusuhan, tidak ada. Kalau mau bermusuhan juga tidak lebih dari 3 hari. Hari pertama ribut, hari kedua siap-siap untuk kembali, untuk belo-eloan, hari ketiga ta'aruf lagi. Maka manusia yang terbaik, hamba yang terbaik itu adalah yang duluan, yang memulai untuk menjalin silaturahmi tersebut. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu ibadah-ibadah yang berada di hadapan kita, mari sama-sama kita lakukan sebaik-baiknya. Semoga Allah ridho kepada kita karena kita masih dalam suasana fitrah, suasana suci setelah lebaran, ba'da Ramadan, dan kita berada di bulan Syawal, peningkatan. Jadi kita tingkatkan amaliyah kita. Biasanya mungkin awak jarang ke rumah saji salat berjamaah. Sekarang usahakan setiap salat di masjid. Setiap salat di masjid. Oh, dalam perjalanan kita tidak apa-apa. Tadangah sorozan, berhenti dulu. Perhentian oto itu dulu, perhentian kendaraan itu dulu. Nabi cari masjid di mana orang azan itu. Kenapa? Karena Rasul menyatakan salat berjamaah itu jauh lebih utama dan lebih afdol ketimbang dengan salat sendirian. Salatul jamaah afdol. Afdol, ingat ada bahasanya afdol. Malahan ada ulama yang menyatakan salat berjamaah itu wajib. Aqimus shalah, dirikan salat, perintah. Wa atuz zakah, perintah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang yang bersama yang rukuk itu? Salat berjamaah di masjid dan musalla. Jadi oleh sebab itu kalau tadangah sorozan sedang lima saja wak, biar di pasar di kadai tutuilah sebentar dulu agar Allah memberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usiku min nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Innallahumma katabu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum
yazidhum sihatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab lana ya Allah wasbir innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Aqimissalam.